sebelumnya, pastinya tuh kita bakal lebih siap nggak sih kalau misalkan Betul banget. yang sama Ngerasa kayak lebih, oh iya aku udah pernah nih. Iya benar. Halo semua, selamat datang di podcast kita yang gak ada namanya ini, karena kita juga bingung gak sih untuk ngasih julukan podcastnya apa. Tapi di podcast ini bakal jadi tempat kita untuk ngobrolin topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Benar banget teman-teman. Jadi sebelum kita mulai nih podcastnya, alangkah lebih baik kita tuh kenalan dulu nggak sih? Oke, kenalin dulu, nama aku Asifa, dan di podcast ini aku tuh nggak sendirian. Aku ditemenin sama teman aku. Halo, nama aku Jenny. Hari ini kita bakal ngasih insight baru buat Benar teman-teman. Oke, by the way, Ashifa sendiri tuh udah pernah belum sih punya pengalaman untuk bikin podcast atau hal yang berkaitan dengan broadcasting nih? Apalagi kan agak susah juga ya untuk persiapannya gitu. Kalau aku pribadi ya, ini sih pengalaman pertama kali aku untuk bikin podcast. Kalau kamu sendiri gimana nih, Jenny? Sama dong, aku juga baru pertama kali dan aku ngerasa agak deg-degan gitu ya. Aku tuh mikirin, aduh gimana nih hasil podcastnya tuh bagus atau enggak, materi yang aku sampein itu nyampe enggak ke teman-teman sekalian, dan juga yang paling penting adalah gimana aku public speaking di depan kameranya. Iya sih, benar banget. Aku juga sih ngerasa kayak gitu, dan kebetulan banget nih materi atau hal yang mau kita bahas hari ini tuh berkaitan banget nih sama yang lagi kita rasain sekarang. Jadi ini nggak cuma dirasain sama beberapa orang ya, tapi mayoritas orang pasti merasakan hal yang sama kayak gini. Dan ini tuh namanya tuh self-efficacy. Aku pernah dengar self-efficacy, tapi tentunya kita harus ngejelasin juga nggak sih lebih lanjut ke teman-teman sekalian supaya teman-teman juga paham nih teori self-efficacy dan cara menerapkannya ke diri sendiri. Betul banget. Jadi buat teman-teman yang belum tahu self-efficacy itu apa, jadi self-efficacy ini pertama kali dikemukakan sama seorang psikolog nih, namanya tuh Albert Bandura. Jadi Albert ini menjelaskan atau memberitahukan kalau si self-efficacy ini itu adalah kepercayaan diri kita terhadap kemampuan yang kita punya untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, kayak gitu sih, Jen. Oh, jadi itu tuh dinilai dari seberapa yakin gitu ya Iya, kita terhadap diri sendiri, apalagi untuk menuntaskan tantangan yang ada di depan kita. Betul banget ya. Dan juga tuh si self-efficacy ini tuh berbeda-beda ya di setiap orang gitu loh. Jadi ya kalau misalkan orangnya itu self-efficacy-nya tinggi, pasti dia bakalan lebih semangat juga dalam menjalankan hal yang mau dia capai. Tapi kalau orang dengan self-efficacy rendah, itu tuh dia pasti kayak lebih kurang ya dalam melaksanakan atau menjalani nih tugas yang seharusnya dia kerjakan. Apalagi nih kalau misalkan kita udah pernah gak sih untuk ngejalani hal kayak gini nih. Contohnya nih ya teman-teman, kayak teman-teman pejuang UTBK nih, buat yang pejuang UTBK 2025, semoga hasilnya diberikan hasil yang terbaik ya. Terus habis itu kita lanjut nih ya ke contohnya pejuang UTBK. Contoh dia tahun pertama dia nyoba UTBK, aduh tapi gagal nih. Nah di tahun kedua dia nyoba lagi kesempatannya, tapi dia itu jauh lebih tenang, terus persiapannya juga jauh lebih matang karena dia udah dapet evaluasi dari UTBK yang sebelumnya. Itu berarti juga pengalaman yang kita dapatkan berpengaruh nggak sih dengan tingkat self-efficacy kita sendiri? Iya benar banget, karena sebenarnya self-efficacy itu bukan cuma kita bisa, tapi itu tuh berkaitan juga sama pengalaman yang udah kita punya sebelumnya. Jadi kan otomatis kalau misalkan kita udah punya atau punya pengalaman sebelumnya, artinya tuh kita bakal lebih siap nggak sih kalau misalkan menghadapi tantangan yang sama. Ngerasa kayak lebih, oh iya aku udah pernah nih. Iya gitu. benar. Nah tapi kalau misalkan keadaannya dibalik ya, contoh kita tuh terlalu yakin nih dengan diri sendiri, itu sebenarnya ada dampaknya juga nggak sih, Shiv? Kalau misalkan menurut aku pribadi ya, kalau misalkan kita terlalu over percaya diri itu tuh pasti ada dampaknya nggak sih? Karena bayangin aja kalau misalkan kayak tadi UTBK dan kita tuh terlalu yakin karena misal sebelumnya tahun lalu udah pernah, jadi tahun ini tahun ini aku pasti bisa juga nih, ya kan? Nah pasti itu jadinya tentunya dengan dia merasa dirinya itu bisa, dia jadi nggak mau belajar, terus nggak mau mengevaluasi dirinya, dan nggak mau dengerin nasihat orang. Tentunya hal itu kan berdampak buruk ya. Iya betul sih. Terus teman-teman tuh juga tahu nggak sih kalau self-efficacy ini tuh bukan dari kita
baru tiba gitu ya di dunia, terus kita punya self efficacy yang tinggi gitu. Enggak. Iya, Jadi kalau misalkan teman-teman punya, aduh aku ngerasa nih aku termasuk orang yang punya self efficacy rendah, itu tuh bisa loh teman-teman dilatih supaya self efficacy-nya itu lebih tinggi gitu loh. Iya benar. Jadi si self efficacy ini bisa ditingkatkan gitu lah ya. Betul. Jadi semua orang bisa meningkatkan self efficacy-nya dia gitu. Untuk kebaikan diri dia sendiri. Betul. Gimana sih caranya? Syifa mungkin boleh. Oke, ini aku bakalan ngasih tahu step-stepnya nih ya. Aku sama Jenny bakal ngasih tahu. Yang pertama itu mastery experience. Jadi mastery experience ini apa sih? Jadi mastery experience itu adalah pengalaman yang sukses. Jadi pengalaman atau hal sukses yang pernah kita lakuin nih. Caranya gimana? Caranya itu kita mulai untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kecil-kecil dulu nih. Dan setelah kita berhasil menyelesaikan tugas ini, kita rayakan. Rayakan dalam artinya itu Self reward mungkin ya. Betul. Itu terus juga apa ya? Kasih afirmasi positif ke diri kita gitu loh. Terus boleh lanjut, ini yang kedua apa? yang kedua itu ada vicarious experience. Nah ini itu bisa dikatakan ya, melihat kesuksesan orang lain untuk motivasi diri kita sendiri. Jadi ketika ngelihat ada orang lain yang lebih sukses dari kita, bukannya minder, bukan kayak aduh dia itu ternyata udah sampai step tersebut gitu ya, udah lebih maju dari aku. Bukan guys, tapi kita itu harus atur ya pikiran kita. Oh iya, dia itu lebih sukses dari aku pengen dong cari tahu nih tips-tips dia supaya bisa mencapai impiannya dia, kiat-kiatnya. Biasanya kalau misalkan orang yang sukses gitu, dia jadi motivasi nggak sih, motivator. Terus juga suka sharing tips-tips dia untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi secara nggak langsung ya intinya kita harus jadikan pengalaman atau keberhasilan orang itu sebagai motivasi nggak sih? Iya, betul banget. Kita jadi makin minder, makin kerasa kecil gitu ya di dekat orang tersebut. Apalagi kalau misalkan ngejauhin gak sih orang tersebut, iya, betul. Cuma gara-gara dia itu lebih maju gitu dari kita. Itu nggak boleh teman-teman. Justru kita tuh harus membangun relasi yang baik gitu. Betul, dengan orang tersebut. Agar kita ya bisa juga jadi mereka gitu. Luar. Ya benar. Terus yang ketiga tuh apa? Yang ketiga itu adalah social persuasion. Jadi social persuasion ini dukungan lah yang kita dapatkan. Jadi untuk orang-orang nih yang sedang dalam masa peningkatan self efficacy, tentunya itu membutuhkan dukungan. Dan dukungan ini nggak cuma bisa kita dapetin dari orang lain juga, tapi dari kita sendiri juga gitu loh. Dan kita caranya itu gimana? Caranya bisa kasih afirmasi positif. Terus juga bisa banget nih teman kita. Gitu ya. Kalau misalkan kalian gitu ya mau bantu teman kalian yang lain nih yang punya self efficacy rendah, kalian tuh bisa ngasih kata-kata penyemangat kayak good luck ya, kamu bisa kok, kemarin aja kamu bisa ngehadapinnya, apalagi yang sekarang gitu. Intinya tuh kata-kata penyemangat, saling menyemangatkan satu sama lain untuk meningkatkan self efficacy tersebut. Benar banget gitu ya. Terus yang terakhir kira-kira apa nih Jenny? Yang terakhir itu adalah psychological and emotional state. Ini tuh kalau untuk menjaga pikiran tetap baik, tentunya kita harus menjaga pola hidup nggak sih? Kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita udah nerima motivasi dari mana-mana, kita udah simpan video TikTok motivasi, tips-tips segala macem gitu ya, tapi ternyata nggak kita lakuin. Atau mungkin pola hidup kita buruk, kita suka jajan sembarangan lah, atau yang paling sering nih kalau sama anak muda apa? Bergadang. Aduh, kalau misalkan sering banget begadang itu pasti berpengaruh banget dengan kualitas diri kamu di besokan harinya, entahlah itu lemah, letih, lesu. Ya intinya kalau misalkan mau pikirannya sehat, kita juga harus jaga fisik kita untuk tetap sehat nggak sih? Benar banget sih. Karena aku juga pernah dengar nih satu kalimat lah ya yang bilang kalau misalkan pikiran itu ternyata mempengaruhi kondisi tubuh kita guys. Tuh kan. Jadi ya benar banget tadi kata Jenny, kalau misalkan kita mau tubuh kita sehat, ya kita juga harus bikin pikiran kita ini sehat. Mau bikin pikiran kita sehat, kita juga harus bikin tubuh kita sehat. Jadi intinya ya produktif. Iya, produktif, harus tetap dibarengin gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif gitu. Dan istirahat yang cukup juga teman-teman. Betul banget teman-teman. Ini harus sih ditingkatin ya, apalagi kita ini nih, apalagi cewek-cewek makanya apa? Seblak, terus minumnya kopi. Iya, betul banget sih itu. Untuk menjaga juga nggak sih untuk di hari tua nanti ya. So, jadi dari semua yang tadi udah aku dan Jenny paparin selama podcast ini, bisa kita tarik kesimpulannya lah ya, bahwa si self-efficacy ini, itu tuh bukan suatu bakat yang ada dari lahir, tapi tuh bisa kita tingkatkan, dan bisa dilatih juga, ya nggak sih Jen? Dan mulai hari ini, ayo tumbuhkan ya keyakinan atas kemampuan diri kalian sendiri, dan mulai dari langkah kecil dulu nih untuk menyambut langkah besar berikutnya. Betul banget teman-teman.
Makasih buat teman-teman sekalian yang udah nyimak podcast kita tentang self-efficacy ini sampai akhir. Semoga ini bisa memberikan insight baru juga nih buat Betul yang banget, buat belum teman-teman tahu. semuanya. Oke, Oke. bye-bye.